agenda bab yang baru, ya kan. Kemarin sudah fungsi dan relasi, kita akan masuk ke dalam gradien yang mungkin pada kesempatan ini kalian agak bingung gradien itu apa. Nanti akan kita pelajari tentang gradien, garis miring ya. Nah, garis miring ini dalam persamaan garis lurus nanti akan sangat berpengaruh. Nah, kita akan lebih banyak di PGL. Nanti ada satu bab lagi, semoga selesai di akhir November tentang sistem persamaan linear dua variabel. Dan kita akan lihat bagaimana cara penyelesaiannya yang sudah kalian pahami nantinya untuk dievaluasi di bulan Desember. Baik, kita akan langsung saja share screen. Ini tentang gradien sudah terlihat semua? Belum. Sudah terlihat? Udah. Sudah? Udah. Oke. Baik, kita akan lihat di sini gradien. Kita akan membahas tentang gradien ya. Gradien itu kalian jangan lihat gradien itu sulit ya, tapi ini sebenarnya mudah kalau kita pahami tentunya. Nah, kita lihat dulu. Di sini ada ini dulu, ada awalan. Ini ada yang berbentuknya persamaan. Nah, persamaan itu biasanya kita lihat di aljabar ya. Aljabar matematika waktu kelas 7 kalian sudah dapatkan. Nah, kalau dia berbentuk garisnya berupa bentuk aljabar X atau Y, nah itu akan membuat kita akan jadikan rumusnya Y sama dengan MX ditambah dengan C. Apa sih maksudnya? Gini, dapat contohkan. Contohnya begini ya. Jadi nanti ada sebuah persamaan. Nanti bentuknya persamaan misalnya gini. Ini 2X, misalnya 2X ditambah dengan 3Y ya. Misalnya ini sama dengan 6. Nah, kamu harus merubah persamaan ini menjadi bentuk seperti ini dulu. Nah, ini rumusnya adalah Y sama dengan MX ditambah dengan C. Gradiennya di mana, Pak? Ini gradiennya. M. Disimbolkan dengan huruf M, M1 ya. Itu untuk M yang persamaannya adalah sejajar. Nanti kalau pakai tegak lurus tapi pakainya adalah M2. Nah, kita akan mensendirikan Y-nya. Y-nya agar sendirian bagaimana gitu. Ya. Oke, masuk sebentar. Oke. Nah, kita akan mensendirikan Y-nya. Gimana caranya? Berarti kamu merubah dulu ininya. Ini 3Y tetap sendirian di sini dulu ya. Kita dari awal nih. Nah, ini pindah 2X pindah ke sebelah kanan ya. Pindah ke sebelah kanan jadinya ini kan 2X positif, maka dia akan berubah menjadi negatif 2X. Nah, seperti ini. Ininya 6-nya dia tetap jadi 6 positif 6. Oke. Oke. Sampai sini dulu paham? Oke. Nah, lanjut lagi ketika Y-nya kan sendirian, ini masih ada 3 nih. Ini Y-nya masih ada 3-nya ya. Nah, masih ada 3-nya ini, maka sama dengan ininya negatif 2 ya. Negatif 2 ini dibagi dengan 3. Maka per 3 X ditambah dengan 6/3. Nah, kalian jangan repot-repot mengoperasikannya. Nah, gradiennya berapa? Sudah dapat nih. Gradiennya adalah yang ini. Dapatnya berapa gradiennya? Maka gradien ini adalah negatif 2/3. Selesai sampai di sini. Oke. Silakan bisa dipahami dulu. Hilmi? Two people. Fatir. Enggak. Oke. Sebentar tadi. Oke. Tadi terlihat tidak sampai mana batasannya? Oke, kita ulang lagi ya. Nah, ini ada soal lagi nih. Misalnya kita coba lagi nih. Tadi kan soalnya seperti itu ya. Nah, nanti Bapak ulang lagi yang tadi. Nah, begini. Yang ketika dapatnya misalnya gini, ada persamaan. Persamaan Y sama dengan 3X ditambah dengan 5. Nah, carilah gradiennya. Pertanyaannya, carilah gradiennya. Bagaimana untuk mencari gradiennya? Tinggal lihat. Oh, ini udah sama, Y-nya udah sendirian. Maka gradiennya berapa nih? Di depannya X. Gradien itu di depan X ini. Ini berapa angkanya? 3. 3. Maka dapat gradiennya adalah 3. Selesai kayak gini.
Oke, paham dulu sampai sini? Ya. Oke, bisa dipahami semuanya kayak gini? Gampang ya? Ketika ada persamaannya kayak gini, berapa gradiennya? Bisa. Udah dapat langsung 3 gitu ya. Nah, yang sulit tuh kalau misalnya gini, 2x ya, 2x ditambah dengan misalnya 3y, misalnya 3y, ya, tadi sama dengan 3 misalnya. Nah, kayak gini. 6. Maka 6, misalnya 6 boleh. Nah, ini 6. Nah, berarti ini sendirian, dibuat sendirian y-nya. Nah, dibuat sendirian, ini pindah, yang 2x-nya pindah ke sebelah sini, maka jadinya negatif 2x. Min 2. Nah, 2. negatif 2x, ininya positif 6. Nah, terus y-nya gimana nih? Negatif 2 dibagi dengan 3 ya. 3-nya dari sini pindah ke sini. Karena ini kan perkalian, maka dia pindahnya ke pembagian dengan bagian 3. Nanti ditambah dengan, ada X-nya lupa. Nah, ini 6 dibagi dengan 3. Nah, ininya nggak usah dioperasikan deh, yang ini aja. Nah, di depan X-nya sudah dapat nih, yaitu adalah, maka gradiennya dapatnya negatif 2/3. Hati-hati ya. Ini negatif atau positif, kalian harus cermat di situ. Baik, bisa dulu sampai sini. Nah, ini udah ada 1, ini 2 soal nih, kayak gini modelnya ya, bentuknya. Nih modelnya. Nah, coba kalau yang ketiga kita modelnya. Misalnya adalah 2x ditambah dengan berapa ya? 4y. Nah, ini dikurangi dengan 8 misalnya. Nanti sama dengan 0. Bagaimana cara penyelesaiannya? Nah, cara penyelesaiannya sama, prosesnya adalah mensendirikan y. Jadi y-nya itu agar sendiri bagaimana? Jadi 4y tetap di sini ya. 4y, oke, sama dengan pindahin semua ke sini. Nah, pindahin ke sini, ini juga pindah. Maka 2x jadinya apa? Negatif 2x. Yang ininya negatif 8 pindah jadinya positif 8. Oke. Nah, maka y sama dengan ini negatif 2 per berapa? Dibagi dengan 4 ya. Per 4. X Iya. ditambah dengan 8 dibagi 4. Maka dapat gradiennya berapa di sini? Berapa gradiennya? Berapa gradiennya di situ? 2/4. Iya, 2/4. Tuh. 2/4, Pak. Nanti 2/4 ini disederhanakan lagi tidak? Ya, bagusnya disederhanakan lagi. Jadi tidak pada poin 2/4 saja. Kenapa? Nanti mempermudah ketika kalian menyelesaikan persamaan garis lurus. Nah, ada negatifnya nggak, Pak? Ada. Nah, maka dikecilin jadinya berapa? Negatif 1/2. 1/2. Selesai begitu. Ya. Per 2. Ya, 1/2, negatif 1/2. Oke, silakan di screenshot dulu ininya hasilnya. Silakan, sudah dimulai screenshotnya. Oke, sudah? Sudah, Hilmi? Sudah, Pak. Safik, sudah ya? Hilmi, Udah. Sauki udah? Udah. Oke, Angga? Udah. Oke, good. Baik, kita akan masuk ke soal selanjutnya. Ini tipe soal yang pertama, dia adalah berbentuk aljabar, berbentuk persamaan ya. Nah, sekarang bagaimana kalau dia bentuknya titik koordinat? Titik koordinatnya nggak bisa kalau 1. Nah, dia harus bantuannya 2, karena dia membuat sebuah garis. Nah, kalau garis kan namanya garis, nggak mungkin dia hanya 1 titik. Garis itu kan terdiri dari 2 titik ya. Titik depan sama titik akhir. Nah, biasanya seperti itu. Nah, nanti kita lihat dulu nih contohnya seperti apa. Sebentar. Oke. Nah, kok begini? Scan sharing top. Sebentar. Oke. Nah, ini yang kedua. Pak, saya izin dulu Pak, keluar, tadi ada yang nelpon. Ya, nggak apa-apa. Nanti Bapak udah rekam nanti di ini ya, Wibi ya, apa Fatir ya. Dilihat lagi video Bapak yang tadi ya.
Oke, Pak, baik. Terima Oke, kasih. nanti dilihat lagi video yang pertama, soal pertama. Nanti kita akan lihat selanjutnya. Baik, yang selanjutnya adalah bentuk soalnya berupa titik koordinat, 2 titik koordinat. Nah, bagaimana cara penyelesaiannya? Nah, cara penyelesaiannya adalah mencari dengan rumus seperti ini. Ini rumusnya adalah M ya, karena gradien itu pakainya M. Nah, ini adalah Y2 dikurangi dengan Y1 dibagi dengan X2 dikurangi dengan X1. Loh, ini maksudnya apa, Pak? X2, X1. Begini, X di sini harus konsisten. Ini adalah X1, ini adalah Y1. Oke, ini XY kan? Koordinat. Yang ini adalah X2 dan yang ini adalah Y2. Oke, nah rumusnya pakai yang ini ya. Ini rumusnya. Jangan dilupakan. Nah, maka kita akan masukkan angkanya. Y2-nya berapa? Y2-nya adalah angka berapa nih? Y2? 2. Y2 angka berapa? 5, betul. 5 dikurangi Y1-nya berapa? Negatif 4 ya. Nah, ini adalah negatif 4. Negatif 4. Nah, di sini hati-hati. Negatif ketemu negatif nih. Biasanya bilangan bulatnya kita terkecoh. X2-nya berapa? 2. Nah, ini dikurangi dengan X1, 3. Nah, di sini nih, hati-hati di sininya operasinya. 5 dikurangi negatif 4. Negatif dengan negatif di sini jadinya positif kan? Maka 5 ditambah 4 hasilnya adalah 9. Nah, seperti ini per 2 dikurangi 3 hasilnya adalah negatif 1. Nah, maka hasilnya 9 dibagi negatif 1. Hasilnya adalah negatif 9. Selesai sampai di sini. Begitu. Ini aja untuk titik koordinat. Yang penting dikurangi. Bisa kayak gini? Insya Allah, Pak. Bisa ya. Nanti Bapak ulang lagi di YouTube. Kalau kalian kesulitan boleh di screenshot dulu ya. Misal contoh Pak, saya punya contoh soalnya negatif semua Pak. Ini negatif 2, ininya adalah negatif 3, yang ininya adalah 2, negatif 2, ininya negatif 1 Pak. Gimana Pak? Nah, begini. Sama rumusnya yang ini, maka M, kamu tentukan dulu. Ini X1, ini X2. Maaf, Y2, Y1, maaf. Ini X2, ini Y2, maka XY ya. Nah, yang pertama Y2 dulu. Y2 berapa? Negatif 1. Nih, di sini biasanya kalian sulitannya di pecahan bilangan bulatnya ya. Y2-nya 1 dikurangi dengan negatif 3 nih. Nah, ini negatif 3. Tep. Nah, per sekarang X. X2-nya apa? Negatif 2. Diapain? Dikurangi dengan negatif 2 lagi. Oke. Maka negatif 1 ini negatif ketemu negatif jadi positif kan? Kalau kamu kesulitan tinggal nanti dirubah dulu ke sini nggak apa-apa. Atau mau langsung nggak apa-apa. Ini negatif 2 ditambah dengan 2. Nah, di sini nih. Kalau hasilnya 0 bagaimana? Negatif 1 ditambah dengan 3. Hasilnya 2 kan? Dibagi dengan 0. Nah, 2 dibagi 0 berapa? 0, Pak. Nah, kalau kalian nanti dapetin hasil kayak gini, Bapak kasih ini ya, kasih apa namanya? Masukan. Nanti buat simbol seperti ini. Ini apa maksudnya tak terhingga? Setiap yang dibagi dengan 0 maka tak terhingga, ya. Tak terhingga itu angkanya berapa aja bebas, tapi ini tidak terhingga. Jadi angkanya dari 0, 1 sampai ratusan juta itu tetap tak terhingga namanya. Nah, kasih simbolnya seperti ini kalau ada pembagiannya 0, gitu ya. Nah, kecuali kalau kamu dapatnya 0 dibagi dengan 3. Nah, ini maka hasilnya adalah 0. Oke? Ya, Bapak kasih tahu ya, kalau ini dibaginya 0 maka dapatnya tak terhingga, tapi kalau 0 dibagi dengan 3 maka dapat hasilnya 0, seperti itu. Sekarang udah dipelajari ya, jadi sehingga tidak ada misalnya 2 per 0 hasilnya adalah 0, tidak seperti itu lagi. Baik, bisa dipahami Nizar? Bisa dipahami Nizar? 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 Bisa dipahami Nizar? Iya, Pak. Oke, ya, oke. Ini bentuknya 2 titik koordinat ya. Baik. Silakan di screenshot dulu boleh? Sudah di screenshot? Di foto?
Sudah? Pak. Oke. Nah, sekarang yang terakhir, Ya. tipe soal yang terakhir ya. Nah, tadi gradien pada persamaan, yang kedua pada titik koordinat, dan yang ketiga dia menggunakan gambar. Nah, gambar agak lebih mudah, tapi harus hati-hati dengan gambar ya. Baik, nah ini dengan gambar seperti ini. Baik, kita lihat dulu. Nanti kalau di soal LKPD kalian sudah menemukan titiknya lebih mudah. Tapi kalau di sini Bapak belum menemukan titiknya. Baik, begini contoh. Tentukanlah garis H. Misalnya garis H ini adalah ini garis H, ini garis I, ini garis J, ini garis K misalnya. Berapa sih gradiennya? Gradiennya itu dia itu rumusnya cuma ini. M sama dengan Y per X. Ingat ya, cuman ini rumusnya. M Y per X. Nah, misalnya yang garis H. Di sini adalah garis H nih. Garis H. Gradiennya berapa garis H? Ini garis H. Garis H yang mana? Nih, yang ini garis H nih. Ya. Lihat dulu kamu titik yang kira-kira kotaknya sama. Kotaknya pas. Nah, ini kan kotaknya yang pas di sini ya. Nah, ini kotaknya. Bapak buletin. Nanti kalau kalian sudah ada buletannya di situ di LKPD. Nah, terus di sini misalnya. Nah, berapa sih hasilnya, Pak? Nah, begini. Lihat, yang akan ditanyakan adalah Y-nya dulu. Y-nya dulu. Kamu perjalannya dari sini aja, dari atas aja boleh, atau dari bawah boleh. Tapi kita ambilnya dari, mau dari atas atau dari bawah, nggak apa-apa. Tapi kita lihat dari sini misalnya. Kamu perjalanan, anggap perjalanan sebuah titik ya. Dari sini titik, lihat X, Y dulu. Y-nya itu kan atas sama bawah. Ingat ya, Y itu adalah atas sama bawah. Ini menuju ke sini, turun atau naik? Syafiq, turun atau naik? Turun, Pak. Turun. Nah, kita lihat. Hitung turunnya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, di sini turunnya 8. Sampai di sini ya. Nih, lihat tuh. Ya. Jadi turunnya 8. Iya, Pak. Maka ini Y-nya adalah 8. Positif atau negatif kalau turun itu? Negatif. Maka di sini adalah negatif 8. Ini dulu. Sekarang lihat. Dari sini ke kanan atau ke kiri? Hilmi, ke kanan atau ke kiri? Lihat tangan kamu aja. Ke mana Hilmi? Tangan kamu ke kiri atau ke kanan di situ? Ke kiri. Tangan kamu mana? Kiri atau kanan? Kanan. Nah, kanan, ke kanan. Ke kanan adalah 1, 2, 3, 4. Nah, ke kanannya 4-nya karena ke kanan jadinya positif 4. Nah, seperti ini. Ya, Maka Pak. negatif 8 dibagi 4 berapa? 8 bagi 4, 2. Karena ini salah satunya negatif, maka dapatnya adalah negatif 2. Selesai sampai di 2. sini. Tuh, untuk garis H. Oke. Nah, coba Pak lagi garis GH. Garis H. Sekarang I, garis I. Nah, kita lihat I. I itu yang ini ya. Nah, I. Mana nih yang mirip ini? Nah, ke sini. Pak, kalau ada miripnya yang sama, yang ininya, nah sama aja sebenarnya, nanti kan kita lihat nih. Nah, ini dulu. Nah, sekarang ke bawah atau ke atas dia? Ke bawah juga. Oke, ke bawah berapa? Hitungnya gini, cara hitungnya harus hati-hati nih. Di sini jangan kamu hitung 1, tapi hitungnya mulai loncat. 1, loncat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sudah? Sudah ya? Sudah nyampe ya? Nah, datang sini 10. 10-nya negatif atau positif? Negatif. Iya, negatif karena turun, ya kan? Positif 10, negatif 10. Oke, next. Iya, Pak. Nah, sekarang ke kiri atau ke kanan?
Kanan. Ke kanan. 1, 2, 3. Oke, ininya 3. Nah, negatif 10 bagi 3 kan nggak bisa, Pak. Udah selesai. Maka hasilnya adalah negatif 10 per 3. Udah nggak bisa dibagi kan? Tetap segitu. Ini gradiennya. Oke? Oke, nggak usah dirubah jadikan desimal, nggak usah. Jadikan pecahan Iya, biasa Pak. saja, ya. Jadikan pecahan campuran, Pak, nggak usah juga. Nah, karena nanti kalian akan gradien ini akan membantu kita di persamaan garis lurus sehingga tidak usah dirubah ke pecahan desimal ataupun pecahan campuran. Ya, seperti itu ya. Baik. Nah, sekarang ini garis I, sekarang garis J. Misalnya garis J yang mana, Pak? Yang garis J-nya misalnya yang ini, nih yang ini. Ini garis J. Nah, cari titik yang kira-kira kotaknya ini ya. Oke. Terus yang ininya di mana? Di sini, Pak. Oke. Pak, ada 2, Pak, di sini. Nah, gimana kalau ada 2 kayak gini? Ambil aja yang paling dekat. Ya. Yang penting dia di sininya pas ya. Nah. Sebentar, ini ada yang mau masuk. Pauji. Oke, misalnya ngambil yang ini ya. Kenapa ngambil yang lebih dekat, Pak? Karena lebih mudah nantinya. Nah, ini posisinya ada di sini. Kita lihat. Dari yang paling atas dulu. Ya, dari sini J, boleh dah kita pikirnya. Naik atau turun? Turun. Oke, kita hitung. Turunnya berarti dia sampai ini kan titiknya di sini ya. Berarti turunnya sampai di sini. Nah, berapa turunnya nih? 1, 2, 3, 4, 5, 8, Pak. 6, 8. 7. 7 di sini ya. Maka negatif atau positif 7-nya? Negatif. Negatif 7. Oke. Nah, sekarang lihat kita ke kiri atau ke kanan. Awas dari sini ya. Kiri. Kiri berapa? 1, 2, 3, 5. 4, 5. Nah, ke kiri juga 5. Nah, di sini kita lihat negatif 7 dibagi 5. Nggak bisa juga, Pak. Nah, jadi bentuknya negatif dibagi negatif hasilnya apa? Positif. Nah, positif. Maka jawabannya adalah 7/5. Selesai. Begitu. Oke. Gampang kan? Bisa kayak gini? Pak, Bisa. itu yang di bawahnya buat apa, Pak? Yang titik ketiganya, Pak. Kalau nggak dipakai, Oh Pak. iya, yang ini. Nah, ini adalah pemisalan. Jadi gini, bukan pemisalan. Ibaratnya kita ada pilihan. Mau pakai ini boleh, mau pakai yang ini boleh. Jadi yang lebih dekat ketika ininya ada di sini, maka ambil yang ini. Untuk mempermudah. Sama aja hasilnya. Ya. Sama aja hasilnya. Jadi kita ambil titik yang terdekat. Tapi nanti kalau kalian di soal LKPD, soalnya titiknya sudah ditentukan. Jadi lebih mudah. Tinggal kamu mencarinya gimana. Gitu ya. Oke, bisa? Insya Allah, Pak. Oke. Baik, Insya soal Allah. yang terakhir nih, IJK. Sekarang yang K, garis K-nya kita akan tentukan. Ini garis K-nya ada di sini ya. Satunya ada di sini nih. Atau di sini. Nah, yang ini aja deh. Boleh yang kedua di sini. Baik, kita akan lihat JK. Kita ambil garis K. Garis K sama dengan, nah kita ambil dari yang sebelah sini ya. Nah dia posisinya ke sini. Turun atau naik? Turun. Turunnya berapa? Turun. 1, 2, 3, 4, 5. 5. Oke, turunnya 5. Negatif atau positif? Positif. Turun. Positif, Pak. Turun. Negatif, Oh, Nizar. Ya, Nizar ya. Kalau turun itu negatif ya. Oke. Nah, sekarang dia ke kiri atau ke kanan nih? Ke kiri. Kiri. 1, 2, 3, 5, Pak. 4, 5 lagi. 5. Nah, ke kirinya adalah berarti negatif 5. Nah, 5. ini negatif bagi negatif, positif hasilnya ya. Ya. Oke, berarti 5 dibagi 5 berapa? 1. 1, selesai. Gitu.
Itu jawabannya. Oke. Mudah kan sampai sini? Ada yang ditanyakan dulu sebelum nanti ke LKPD? Nggak ada, Pak. Tidak ada ya? Baik, nanti kalian selesaikan LKPD-nya, nanti Bapak akan ini masukkan ke dalam link YouTube. Nanti kamu boleh ulang-ulang lagi. Sok difoto dulu boleh. Di screenshot. Udah, Pak. Sudah, oke. Baik, kita kembali ke sini dulu. Nah, kalau udah, nanti kalian kerjakan di LKPD. Nanti yang baru datang kayak Fauji, nanti boleh lihat di link YouTube ya. Bapak akan share di grup di grup WhatsApp ya. Nah, teman-teman yang belum hadir, siapa aja nih? Baru ada 11 orang. Ferdi dan yang lain-lainnya ya. Ntar lo Bapak ini dulu. Bapak absen screenshotnya. Hilmi, Novi, Fakir, oke, Afrija, oke, sip. Sebentar. Oke, siap. Oh, maaf. Nggak mau ternyata. Lokasinya nggak mau. Oke, siap. Oh, Ruben Nathan ada. Baik, Bapak langsung absen dulu deh. Ini barangkali lupa nanti absennya. Fakir di sana. Afrija ada nggak Afrija sekarang? Ada Pak. Afrija ada. Ja. Ada. Oke, pekan kemarin kemana Za? Nggak bisa masuk Pak. Oh, nggak bisa masuk ya. Tapi LKPD beres ya? Iya Pak. Oke. Bentar, Bapak absen dulu bentar. Mana sih? Oh, banyak. Angga ada ya? Paras ada. Sojinar ada. Ini Soki ada. Ilhan, ada Ilhan? Arif ada ya? Afrija ada. Fatir ada Fatir? Ada, Pak. Ilham Rizky ada? Ada Pak, saya Pak. Nizar ada. Ferdi yang ada ya? Naufi ada. Pascal juga nggak ada. Oke. Rakaji nggak ada. Rendra ada? Rendra ada nggak Rendra? Rizky Farel? Farel ada. Ruben? Ada, Pak. Hah? Nggak ada, Pak. Farel ada, Pak. Rizky Farel ada ya? Ruben Afarel? Ada. Ruben tadi Nggak ada? ada juga. Nggak ada, Siapa? Pak. Nggak ada. Nggak ada, Pak. Siapa yang nggak ada? Ruben Alvarel. Oh, Ruben Afarel nggak ada. Ruben Nathan? Tadi ada ya? Oke, nggak Nggak tahu, apa-apa deh. Pak. Nah, Mikdad nggak ada ya? Baik, Nggak ada juga, Pak. baik. Nggak Cukup ada. ya. Nanti Bapak share lagi di grup. Ya, Pak. Baik, kalau tidak ada yang ditanyakan, Bapak cukupkan dulu untuk Zoom meetingnya. Nanti kalian bisa menyelesaikannya di Classroom. Nanti Bapak akan share LKPD-nya. Udah dikirim dah, Pak, tugasnya, Pak. Bentar, habis ini. Langsung dikirim. Ya, oke. Bapak cukupkan. Sama-sama baca hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.